masuk dan hanya pakai kaos dan celana pendek ya, cari itu luar biasa penegakan hukum. Padahal ini kan bukan tertangkap. Tetap semangat. Jangan menyerah, meraih mimpi. Hidupku hanya untuk sosial. Hidupku hanya untuk peduli kemanusiaan. Kita lahir dari manusia. Hidup untuk manusia. Sandi Social. Hidup selalu bersosial. Sandi Social. Tetap bersosial. Salam Sandi Social. Salam sosial. Salam peduli kemanusiaan. Kita lahir dari manusia. Hidup untuk manusia. Salam Sandi Social. Sidang ini penting Juga pemirsa ya. dan juga pemirsa. Ya. Sidang ini penting untuk kita membuktikan semua keterlibatan oknum atau penjahat yang membantu mafia tanah. Betul. Maka minggu depan kalau masalah putusan sela ya. Insya Allah. Kalau putusan sela itu dikabulkan, maka proses persidangan ini dihentikan. Namun kalau misalnya tidak dikabulkan, tetap bagus. Karena kita bisa buka semuanya, kita bisa buka keterlibatan dari BPN dan semua penegak hukum. Jadi apapun hasilnya itu bagus. Iya. Ini sudah memang jalannya dari Tuhan. Betul. Harapan Pak Charlie sendiri terhadap masyarakat terkait kasus ini. Tetap mengikuti kasus ini dan mencoba untuk memahami kasus ini. Bukan hanya mendengar keributan-keributan atau demo-demo, tetapi memahami kasus ini dan seberapa konyolnya kasus ini. Dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Betul. Siapapun. Dan saya harap semoga masyarakat itu bisa teredukasi supaya kita bisa ada perubahan yang lebih bagus. Amin. Seharusnya Indonesia tidak seperti ini. Ini negara hukum. Dan saya apalagi selalu menghormati proses hukum. Tapi saya tidak menghormati penegak hukum yang tidak mengikuti proses, yang melanggar proses. Apabila penegak hukum tidak mengikuti proses dan menyalahgunakan wewenang, saya tidak akan. Sekedar informasi ya bahwa proses sebelum sampai pada persidangan, Pak Charlie Chandra ini kan tadinya dipanggil oleh penyidik Polda Banten panggilan ke-1. Kami mengirimkan surat ke Polda Banten, intinya kami minta reschedule. Dan lagi pula panggilan 1 itu tidak dilayangkan sesuai dengan ketentuan KUHP, yakni tidak disampaikan pada jeda atau tenggat waktu yang diatur minimal 3 hari begitu. Namun alih-alih ada panggilan kedua dari Polda Banten, tiba Pak Charlie Chandra sebagaimana yang sudah beredar viral ya, ditangkap dengan cara yang sangat brutal. Didobrak pintunya masuk dan hanya pakai kaos dan celana pendek ya, cari itu luar biasa penegakan hukum. Padahal ini kan bukan tertangkap-tangkap, bisa dipanggil. Dan kasusnya juga sepilenya begini. Ini kan persoalan dugaan katanya kriminalisasinya itu karena dianggap memasukkan dokumen. Itu kan cuma belangko. Belangko itu belum punya kekuatan hukum mengikat, tidak punya hak. Belangko itu hanya tahapan untuk balik nama. Kalau belangkonya itu keliru ya nggak dilanjutkan kecuali sudah terjadi balik nama, ada hak. Pemasangan dokumen itu kan ada hak yang dialihkan. Hak apa yang bisa diperoleh dari belangko? Iya. Lagi pula belangko di BPN itu yang ngerjain notaris, yang membantu menyiapkan belangko orang BPN. Harusnya yang kena pasal ya 263 itu ya notarisnya atau BPN yang ikut serta. Nah kok tiba-tiba Pak Charlie Chandra disidang dulu, orang BPN nggak disidang, notarisnya nggak disidang. Ini luar biasa. Tapi kami paham lah, makanya Bu Jaksa kemarin kan juga kami tidak persoalkan karena 3 lembar itu saya yakin karena ya terpaksa menerima berkas dari penyidik. Dan saya ingatkan kepada penyidik, sudahilah melayani oligarki. Kita khawatir bangsa ini tidak percaya pada penegakan hukum lagi. Iya. Yang menjadi korban adalah apa? Legasi berbangsa kita. Apakah kita mau menambah deret korban kriminalisasi anak bangsa seperti Pak Charlie Chandra yang sebenarnya ini adalah fenomena gunung es yang nampak di permukaan hanya sebagian saja. Korban PIK 2 lain yang luar biasa yang tidak sempat memang disidang karena tidak melawan dan akhirnya kehilangan hak. Coba 1 meter
Rp30.000. Ya Allah. 50.000 perak per meter itu tanah apa? Dan ini terjadi, bukan hoax. Karena itu saya terima kasih sebagai kuasa hukum sambil memanfaatkan waktu sidang ini. Terima kasih Pak Jaksa dan semuanya pengunjung. Kami tetap berkomitmen akan membela, dan yang kami bela tidak Pak Charlie Chandra, kebenarannya. Iya. Karena apa Betul. yang dialami oleh Pak Charlie Chandra bisa terjadi kepada warga negara lainnya. Ya. Dan mohon maaf, ini bukan isu sara. Awalnya ketika kami membela korban PIK 2 dianggap anti aguan, anti Cina. Padahal hari ini korbannya Pak Charlie ini juga etnis Tionghoa. Betul. Dan Betul. banyak korban-korban etnis Tionghoa lainnya. Dan di sini juga tidak ada sentimen agama. Pak Charlie Chandra Iya. Katolik, saya Muslim, gak ada masalah karena Betul. kebenaran itu tidak melihat agamanya. Sepanjang Betul, orang itu betul. dizalimi, Sangat ada. betul. Dan ini yang sering kita dibenturkan, makanya tadi saya himbau kepada pengunjung tidak perlu kita bersih tegang dengan sesama, karena kita itu sebenarnya korban semuanya. Iya. Jadi kita harus fokus, yang mengangkangi negeri ini adalah oligarki yang meminjam kekuasaan, wewenang aparat. Makanya tadi saya minta aparat yang bawa senjata tadi keluar dari ruang sidang. Gak ada relevansinya. Apa sih urusannya bawa senjata lengkap? Betul. Mau nakut-nakutin rakyat pengunjung Betul, sidang? betul, betul. Astagfirullah. Kalau mau unjuk kekuatan lawan sana ya, ada di OPM yang Nah, memisahkan kedaulatan kita. Jangan pamer kepada rakyat yang sudah dizolimi seperti ini. Benar. Dulu pertama kali kami lihat ya ada aparat kepolisian masuk ke ruang sidang bawa senjata itu kasus terorisme Ustadz Farid Okbah. Kami komplain dan akhirnya dikeluarkan. Dan sejak saat itu tidak ada lagi ya aparat-aparat kepolisian yang mengawal jalannya persidangan membawa senjata. Hari ini kok diulangi lagi gitu. Katro. Atensi siapakah ini? Pak Listio Sigit Prabowo, Pak, tertibkan Pak, anak buahmu Pak. Kewenangan persidangan itu ada pada hakim, ada majelis. Kalau ada yang membawa senjata, hakim yang punya kewenangan untuk mengeluarkan. Hakim saja tidak mengizinkan senjata. Memang ada kewajiban menertibkan, tapi penertiban sidang tidak perlu bawa senjata. Memangnya kalau nanti ada yang salah langsung didor oleh polisi. Luar biasa, nakut-nakutin rakyat. Iya. Dan sekali lagi kita berharap majelis hakim pada minggu selanjutnya di putusan sela, kalaulah katakanlah hari ini kita tidak mendapatkan keadilan dari aparat penegak hukum kita di tingkat kepolisian, kita semua tentu berharap masih ada keadilan yang akan dihadirkan dari putusan sela majelis hakim. Tentu yang dimaksud keadilan itu adalah membebaskan terdakwa Pak Charlie Chandra. Karena nggak ada salah. Sudah 30 tahun lebih menguasai tanah, nggak pernah dipersoalkan. Tiba-tiba ketika ada kasus, ada proyek PIK 2, dicari-cari salah. Nono Sampo